kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Chelsea berhasil mengamankan kemenangan meyakinkan 2-1 atas West Ham dalam laga lanjutan Game Week ke-24 Liga Premier Inggris. Skuad asuhan Enzo Maresca sekali lagi membuktikan kalau mereka tidak layak diremehkan. The Blues kini kembali menjadi penantang gelar dengan comeback ke posisi 4 besar. Chelsea sejatinya melakukan beberapa perubahan dari cara main hingga beberapa aspek teknik yang lain. Inilah yang membuat mereka akhirnya bisa menumbangkan West Ham asuhan Graham Potter. Lalu apa saja perubahan yang dilakukan Chelsea sehingga akhirnya bisa kembali ramaikan perburuan gelar? Seperti biasa, sebelum menyimak videonya, jangan lupa subscribe lebih dulu channel Starting Eleven Moment, lalu nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan kabar-kabar menarik dan terupdate seputar dunia sepak bola. Chelsea memulai musim 2024-2025 dengan segudang resolusi. Kedatangan pelatih baru serta transfer yang seabrek membuat The Blues menargetkan sesuatu yang besar musim ini. Kendati Enzo Maresca mengaku tidak ada pressure apapun dari manajemen, harus diakui kalau proyek yang dibangun Chelsea musim ini terlihat lebih ambisius dari musim sebelumnya. Enzo Maresca secara perlahan menuntaskan masalah Chelsea satu persatu. Hingga pada akhirnya semenjak pekan ke-11, Cole Palmer CS berhasil menemukan ritme permainan terbaik mereka. Posisi The Blues kini terdongkrak menuju 3 besar. Skuad Enzo Maresca bahkan sempat merangsek ke posisi runner-up untuk mengganggu Liverpool dalam perburuan gelar. Untuk sementara Enzo Maresca tidak mau terlena dengan suasana. Dirinya kala itu mengatakan kalau Chelsea belum masuk perburuan gelar. Sayangnya, ucapan Maresca justru menjadi bumerang. Selepas pernyataan tersebut, performa Chelsea justru merosot. Kekalahan kontra Fulham dan Ipswich pada akhirnya mengamini pernyataan Maresca bahwa Chelsea tidak sedang berburu gelar. Masalah yang sebelumnya sempat diperbaiki Maresca kembali menghampiri, mulai dari permasalahan klasik lini belakang yang rapuh, sampai masalah lini depan yang inkonsisten dan kurang tajam. Perlahan namun pasti, posisi Chelsea di tabel klasemen kian merosot, bahkan sempat keluar dari zona UCL pada pekan ke-21. Secara kebetulan, tepat setelah Maresca merilis pernyataan Chelsea tidak sedang dalam perburuan gelar, Mykhailo Mudryk tersandung kasus doping. Entah berkaitan atau tidak, yang pasti performa Chelsea menurun semenjak kasus tersebut. Chelsea bahkan hanya mampu mencatat 1 kemenangan dan 6 laga beruntun selama periode 22 Desember 2024 sampai dengan 21 Januari 2025. Ketika Chelsea sedang dalam performa buruk, banyak aspek yang dikritik dari Enzo Maresca. Salah satunya adalah soal manajemen permainan, terutama soal pergantian pemain. Sejumlah fans Chelsea merasa bahwa Maresca membuat kesalahan dengan pergantian-pergantian yang sering telat. Tapi suka atau tidak, itu sudah menjadi kebiasaan sang pelatih semenjak dirinya menangani Leicester City. Sebagai contoh bagaimana buruknya manajemen permainan Maresca menurut beberapa fans, pelatih asal Italia kerap tidak mengganti sejumlah pemain yang minim kontribusi. Kekalahan kontra Fulham pada awal Januari contohnya, Maresca cuma melakukan 2 pergantian di pertandingan tersebut. Sesuatu yang membuat para fans bertanya-tanya, karena di bench ada sejumlah nama seperti Joao Felix dan Christopher Nkunku. Tidak hanya pergantian, keputusan memilih skuad Maresca juga beberapa kali sempat dipertanyakan. Yang paling banyak dikritik tentu soal pemilihan kiper. Sudah menjadi rahasia umum kalau Robert Sanchez adalah salah satu kiper dengan error yang berujung gol paling banyak di IPL musim ini. Tapi Maresca masih mempercayakan posisi kiper utama pada mantan kiper Brighton tersebut. Imbas terbesar atas keputusan tetap mempercayakan posisi kiper nomor 1 pada Sanchez tentu terjadi di laga kontra Manchester City. Sanchez melakukan satu blunder fatal yang membuat Erling Haaland ciptakan gol kedua. Sayangnya selepas gol tersebut, Chelsea hilang fokus. The Blues pada akhirnya harus menyerah 1-3 di Etihad.
Sanchez kembali mendapatkan pembelaan dari Maresca. Pelatih asal Italia itu menyebut bahwa dirinya masih percaya pada Sanchez. Selain itu, Maresca menegaskan bahwa Sanchez tetap menjadi kiper nomor 1 Chelsea. Ia juga tidak berkeinginan memanggil kembali Kepa Arrizabalaga yang tampil impresif selama masa peminjaman di Bournemouth. Dalam sepak bola modern, evaluasi adalah hal yang sangat penting. Evaluasi harus terus dilakukan untuk membentuk sebuah tim yang solid. Chelsea dan Enzo Maresca juga tampaknya memahami hal ini. Untuk itulah di pertandingan melawan West Ham pada pekan ke-24, ada banyak perubahan menarik dari cara main The Blues. Enzo Maresca sebelumnya sempat memberi kode kalau dirinya bisa saja mencadangkan Robert Sanchez. Faktanya, Maresca benar-benar tidak memainkan sang penjaga gawang Philip Jorgensen yang sejatinya diplot sebagai spesialis turnamen. Kali ini turun sebagai starter di sebuah pertandingan liga. Soal cara Maresca melakukan pergantian, dapat dilihat pula bahwa ada perubahan yang ia terapkan saat laga kontra West Ham. Maresca mulai melakukan pergantian di menit ke-50. Kejadian ini bisa dibilang langka karena seringkali Maresca telat melakukan pergantian hingga Chelsea kerap kali kehilangan keunggulan mereka. Nico Jackson yang tampak buntu diganti oleh Mark Guiu. Begitu pula Reece James yang selama ini bermasalah dengan kebugaran ikut diganti oleh Malo Gusto. Jadon Sancho digantikan oleh Pedro Neto, sementara Noni Madueke digantikan oleh Christopher Kunku. Bahkan Cole Palmer pun ikut diganti di menit-menit akhir pertandingan. Pertobatan Enzo Maresca dan Chelsea pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang positif. Chelsea yang biasanya kolaps dan kebobolan di menit-menit akhir setelah unggul, sekarang justru comeback. Pedro Neto yang datang dari bangku pengganti menjadi penggagas comeback Chelsea, sekaligus membuktikan kepada Maresca bahwa pergantian yang tepat bisa membawa perubahan pada tim. Terakhir kali Enzo Maresca mengakui Chelsea bukan penantang gelar, tim ini malah benar-benar terpeleset. Sekarang, mungkin saatnya Maresca mengakui kalau Chelsea memang penantang gelar, namun tim penantang gelar ini bukannya tanpa masalah. Masih ada banyak error yang harus diperbaiki apabila Chelsea mau mengubah statusnya menjadi lebih dari sekedar penantang gelar. Ambil contoh laga kontra West Ham. Tidak ada lagi error-error ajaib dari seorang Robert Sanchez. Tapi Levi Colwill bagaimanapun patut dikritik karena kesalahan umpannya lah yang membuat Jarrod Bowen mencetak gol pembuka. Maresca mengakui Chelsea masih sering gugup dengan situasi demikian. Masalahnya, kalau kegugupan itu terjadi di menit-menit akhir, Chelsea justru akan kena masalah seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Kemudian beralih ke lini depan, inilah masalah Chelsea yang sesungguhnya. Sang baby Drogba digantikan oleh Mark Guiu karena dirinya nyaris tidak berkutik di laga kontra West Ham. Selain itu, secara keseluruhan, Chelsea juga tumpul dalam menyerang. Dibuktikan dengan catatan cuma 3 tembakan tepat sasaran dan XG alias harapan gol hanya sebesar 1,37 dari total 22 tembakan yang mereka lepas ke gawang West Ham. Kembali ke masalah awal. Chelsea era Maresca sejatinya adalah Chelsea yang baru dibentuk. Skuad ini adalah skuad yang berbeda dari Chelsea musim-musim sebelumnya. Sebagai tim termuda di IPL, masih ada banyak PR yang harus dituntaskan Maresca sebagai head coach. Tapi seperti yang dikatakan sang pelatih, skuad ini punya potensi untuk mendominasi Liga Primer Inggris dalam 5 tahun mendatang. Tepat ketika para pemainnya sudah berada di usia emas. Jadi setelah kemenangan melawan West Ham, tidak salah kalau ada yang menyebut Chelsea kembali menjadi penantang gelar. Namun, Chelsea juga tidak boleh lengah. Maresca dan pasukannya harus mawas diri supaya status Little Contender tidak lagi dicabut dari mereka. Jadi, bagaimana menurut football lovers? Ada komentar terkait performa Chelsea, terutama di laga kontra West Ham? Tulis di kolom komentar ya.